Halo, selamat pagi. Pak Alexander Selan, selamat pagi. Tuhan Selamat memberkati. pagi, Pak Shalom. Pendeta Petrus. Selamat Ya, pagi, selamat Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom. Ya, selamat melayani ya Pak. Sebentar kita akan mau Siap, siap. menyapa jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Coba saya lihat di Facebook dulu ya sebentar. Kita sudah terkonek belum? Oke, sudah terkonek. Baik, kita sudah terkonek. Dan saya lihat di sini ada udah ada Bu Tania ini, ada Ibu Susianti Tamsir. Halo Mas, selamat pagi, Shalom, Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kita semua ya. Haleluya. Saya ngelihat ada 6 perangkat Pak Alex. Ya, 6 selamat perangkat pagi, yang sudah Bapak Ibu. Ya, bersama yang luar sama dengan biasa. kita ya. Oke, sudah ada 6 perangkat yang bersama-sama dengan kita. Ada Pak Victor, Shalom Pak Victor. Shalom, Selamat Pak pagi, Victor. Shalom juga Ibu Susianti Ibu, Tamsir. Selamat Ibu pagi Pak Paulus. Pak Gembala. Paulus, apa kabar? Tuhan memberkati. Pak Paulus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, Oma Junio. saya sapa beberapa nama yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu yang sudah online bersama dengan kami bisa ucapkan salam supaya kami bisa ngelihat. Haleluya. Ada Ibu Cilalan Lani ya, Cilalan Lani, ada Pak Rundi bersama-sama dengan kita. Kalau ada Pak Gembala, ada Melisa, ada Ibu Gembala. Berarti tadi kalau ada Pak Rundi berarti ada ada Pak Rundi berarti ada Cilili ya. Kalau ada Pak Victor berarti ada Tante Icu. Shalom semuanya. Haleluya. Ada Pak Gembala, Shalom. Shalom Pak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Marta, Shalom. Ibu Gembala. Ci Eriana, Shalom. Salam buat Kopitar ya. Salam buat Kopitar. Haleluya. Saya juga lihat di sini ada Melisa. Hai Melisa, selamat pagi Melisa. Selamat pagi. Salam buat Ko Cun sama Ci Ien ya, buat Papa sama Mama. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera. Apa yang Melisa kerjakan berhasil, apa yang Melisa usahakan boleh berhasil di dalam Tuhan. Juga begitu juga dengan Pak Cun sama Ci Ien. Ci Ien selalu sehat ya. Ci Ien selalu sehat. Dan saya percaya Tuhan menyertai Ci Ien. Bu Eriana juga, Ci Eriana dalam damai Tuhan, Tuhan memberkati. Pak Peter, anak-anak Pierre dan Fanya yang di dalam keluarga itu. Mengucap syukur ya, Fanya melayani Tuhan. Fanya melayani Tuhan, jadi guru sekolah minggu, menaikkan puji-pujian, dan Tuhan sungguh baik. Tuhan memberkati Fanya ya. Terima kasih ya Fanya, Tuhan memberkati. Pak Yafet, Shalom, selamat pagi. Stefani, Shalom, selamat pagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Santo Ciayun dalam anugerah Tuhan ya. Amin. Haleluya. Baik. Silakan Pak Alex, kita saling sapa juga untuk jemaat-jemaat yang lain. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat GBI Besar yang diberkati Tuhan ya. Dari tadi ada berapa, udah ada di handphone saya itu udah 17 perangkat ya. Kalau kali 2 berarti kurang lebih 40 orang yang hadir ya dalam ibadah online pagi ini. Tentu harapan kita semua diberkati. Ada Ibu Yeni, ada Ibu Oma Cunio, ya ada Pak Victor, ada Ibu Gembala ya, ada Pak Paulus, ya ada Ibu Lani, Pak Rudi Wijaya dan keluarga, ada Bapak Gembala, juga ada Melisa, Ibu Gembala, semua diberkati Tuhan. Ibu Eriana ya. Amen. Dan Pak Yafet juga ya, Stefani, Ibu Acen Lismana, Ibu Lili Margareta ya. Tuhan berkati semuanya deh ya. Salam bahagia, salam sehat dan sukacita selalu dan makin berbuah-buah dalam Tuhan ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Petrus. Iya, sama-sama Pak. Mari jemaat Tuhan, kalau kita sudah bisa bersiap diri, mari kita persiapkan diri kita untuk mau masuk memuji memuliakan nama Tuhan, persiapkan diri kita, bawa Alkitab, untuk kita sama-sama mau beribadah, mencari hadirat Tuhan, menikmati kuasa dan kemurahan Tuhan. Dan saya lihat di sini sudah ada 24 perangkat yang bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu,
Sekali lagi, mari persiapkan diri kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya ya. Mari, nanti saya minta bantuan untuk Yuni bisa menampilkan slide-nya ya, untuk tampilannya. Jadi kita nyanyikan pujian ini. Baik. Dipin ya, oke. Kalau sudah dipin, kita bisa lihat semua. Baik, Bapak Ibu nanti bisa nyanyikan pujian ini ya. Curahkan Tuhan hujan Roh-Mu, katakan basahilah sekarang, basahilah sekarang hati gersang, hati gersang, katakan telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersyukur, lalu ku bersyukur, menyembahmu. Curahkan Tuhan hujan Roh-Mu, haleluya, basahilah sekarang hati gersang, telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersyukur, menyembahmu. Sekali lagi katakan curahkan Tuhan hujan Roh-Mu, basahilah sekarang hati gersang, telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersyukur, menyembahmu, lalu ku bersyukur, lalu ku bersyukur, mari sembah, haleluya, mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita akan berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh membuat kita menjadi orang-orang yang terus bertambah, bertumbuh dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, pagi ini ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu oleh karena berkat kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bangun pagi hari ini dengan baik, dengan sehat, dengan kuat, dan kami sedang ibadah online. Satu hal yang kami yakini adalah bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menjadi gembala atas hidup kami, yang menuntun hidup kami melewati setiap pergumulan iman dengan baik. Dan kami yakin pula bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami untuk jalan sendirian. Kasih dan kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Kami boleh berjalan dalam setiap keberkatan-keberkatan Tuhan yang luar biasa. Sesungguhnya kami bangga punya Allah seperti Engkau yang maha dahsyat, yang kasih setianya tidak berkesudahan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami satu persatu di tempat kami masing-masing. Agar biarlah kami sekalian boleh mengerti kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan setelah ibadah online ini maka kami terberkati luar biasa. Kami boleh dipulihkan luar biasa oleh Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan kebenaran-Mu, bila Engkau Tuhan mengurapi. Karena bahwa dapat menyampaikannya dengan baik dan benar. Dan semua kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan pagi ini. Kuduskan kami ya Tuhan Yesus, layakkan kami agar kami ada dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan tolong jauhkan kuasa iblis yang tidak akan mengganggu kami saat kami mendengarkan berita firman-Mu. Berkatilah sarana-sarana yang kami pakai hari ini. Agar biarlah sarana-sarana yang kami pakai boleh bermanfaat, boleh baik dan tidak ada gangguan. Dan kami bisa menikmati firman-Mu dan menikmati ibadah ini. Bapa yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan kami siap untuk menikmati firman-Mu. Mari sama-sama katakan, Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya menyapa saudara di tempat saudara masing-masing dan saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan kalau sampai hari ini dari tahun lalu kita masih ibadah online, saya percaya pula bahwa sesungguhnya kita tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Semua kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita sehat, kita kuat, kita diberi kesempatan untuk melangkah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Itulah bukti cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu ketika perhatikan di tema khutbah gereja kita khususnya di tahun ini, saya pikir bahwa ada tema-tema yang dimunculkan, tema-tema yang sungguh menarik. Kita pernah berbicara tentang soal iman. Kita juga berbicara tentang bagaimana merdeka dalam Kristus. Kita juga berbicara tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita juga berbicara tentang bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Dan khususnya di bulan ini kita juga sedang dan akan terus membahas di sepanjang bulan ini dalam kegiatan-kegiatan ibadah di gereja, dari ibadah, dari rumah masing-masing. Dan khususnya tema sentral kita di bulan ini adalah berbuah dalam Kristus. Saya pikir bahwa ini hal yang sangat menarik yang perlu kita sama-sama pahami. Lalu harapannya adalah bahwa setelah kita mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan tema ini, kita menjadi orang-orang yang akan terus berbuah dalam Tuhan, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, terus berkarya dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Ya, kita tunjukkan buah yang baik. Dan tentu ketika gereja mengeluarkan tema ini, ada harapan besar di situ. Yaitu bahwa umat Tuhan akan makin berbuah-buah dalam Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini kita juga akan terus membahas bagian itu, tema itu. Dan saya telah mempersiapkan bagian firman Tuhan untuk juga kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Dan kali itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, silahkan buka Alkitab saudara. Teks Alkitab kita yang saya coba munculkan untuk kita baca, yaitu dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 8a. Ya. Kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 8a. Dan saya akan bacakan ayat ini dan Bapak Ibu di tempat masing-masing, di rumah masing-masing silahkan buka Alkitab dan juga membaca bagian firman Tuhan ini. Ya. Lukas pasal 3 ayat 8a. Beginilah firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi saya baca ulang bagian ini, ayat ini. Lukas pasal 3 ayat 8a. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Inilah firman Tuhan untuk kita sekalian pagi hari ini, dan berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya tadi pagi sekitar 2:30 bangun dan membaca ulang bagian ini, merenungkan bagian ini, dan saya pada akhirnya merasa ayat ini luar biasa. Kalau saja Alkitab berkata bahwa jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, maka ketika saya coba renungkan bagian ini bahwa oh iya ya, ternyata hasil dari pertobatan itu adalah berbuah. Ya. Kalau orang ketika percaya kepada Tuhan, mengaku dan percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan dan masuk dalam hidupnya, dalam hatinya, lalu ia mulai belajar untuk bertumbuh dalam Tuhan, ya. Ia udah mulai belajar untuk bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka pasti akan menghasilkan sesuatu, ya. Sesuatu yang dihasilkan di sini adalah yang dimaksudkan oleh Tuhan
Alkitab dalam tulisan ini adalah berbuah atau buah. Ya, saudara perhatikan latar dari Pak Pendeta Petrus itu ada pohon anggur yang berbuah ya, atau pohon yang berbuah. Ya, itu artinya bahwa kalau kita coba renungkan dari bagian ayat Alkitab pagi hari ini adalah bahwa kalau Tuhan memberikan hidup, ya, kalau Tuhan mempercayakan hidup, maka hidup yang Tuhan percayakan kita mesti kelola sedemikian rupa sehingga hidup yang Tuhan percayakan itu memunculkan atau mengeluarkan buah-buah yang baik, bukan sebaliknya. Dan kalau buah-buah yang dimunculkan dari dalam hidup kita itu baik adanya, maka tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi sesungguhnya buah yang baik yang kita munculkan dari dalam diri kita, itu pasti berdampak baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, kalau bicara soal bagaimana kita berbuat, tentu kita sudah tahu bersama bahwa supaya kita berbuat dalam Tuhan ya kita mesti hidup baik. Tapi untuk menjadi hidup baik saja tidak cukup. Harus hidup benar. Hidup benar berdasarkan apa? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hidup benar berdasarkan kaidah Tuhan. Hidup benar berdasarkan titah Tuhan. Hidup benar berdasarkan peraturannya Tuhan. Hidup benar berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya ulangi bahwa kalau tema gereja di bulan ini adalah berbuah dalam Kristus, berarti ada harapan besar di balik tema ini, yaitu bahwa warga gereja, umat Tuhan, memunculkan buah yang baik dalam perjalanan hidupnya. Ya, baik di dalam rumah tangga, maupun itu di tempat pekerjaan, dimanapun ia berada, ia mesti berbuah. Kenapa? Ya karena memang itulah harapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya coba munculkan 3 hal dari bagian ini untuk kita makin mengerti. Ya, yang pertama adalah mengapa kita itu harus berbuah. Ya, untuk menjawab tema itu. Mengapa kita harus berbuah? Ada apa di situ? Ya, sekali lagi, kalau dibilang kita mesti berbuah dalam Kristus, maka mengapa kita perlu berbuah? Yang pertama yang saya akan bahas adalah bahwa kita perlu berbuah karena itu adalah merupakan tanda kedewasaan dalam Kristus. Itu yang pertama yang kita akan bahas pagi ini. Sekali lagi saya ulangi, kita berbuah karena itu adalah merupakan tanda kedewasaan dalam Kristus. Lalu yang kedua yang kita akan bahas pagi ini dalam ibadah raya ini, dalam perenungan firman Tuhan ini adalah kita perlu berbuah karena memang berbuah itu adalah perintah Tuhan. Ya. Lalu yang terakhir, kita perlu berbuah dalam Tuhan, dalam Kristus karena berbuah itu adalah merupakan kesaksian. Ya, bagian dari yang namanya marturia. Coba saudara perhatikan bahwa kalau bagian dari yang namanya kesaksian atau marturia itu, berarti umat Tuhan harus menjalankan tugas gereja itu, yaitu bersaksi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, jemaat GBI Mangga Besar atau simpatisan atau siapapun yang hadir dalam ibadah online ini dan menikmati firman Tuhan ini, perhatikan baik. Kalau dalam uraian yang firman Tuhan hari ini sebetulnya menggiring pikiran kita untuk berpikir besar. Di mana bahwa Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk berbuah. Ya, dan ketika kita berbuah itu tertanda bahwa kita udah dewasa dalam Tuhan. Ketika kita memunculkan buah yang baik dari dalam diri kita, maka itu tertanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah matang dalam Tuhan. Orang-orang yang matang dalam Tuhan adalah orang-orang yang memunculkan buah-buah yang baik. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau berbicara soal tanda kedewasaan, saya berpikir bahwa
itu memang sifatnya abstrak. Bicara soal kedewasaan dan proses untuk mendewasaan, ya kita semua ini sedang ada dalam sebuah proses pendewasaan. Makanya dalam Alkitab itu dikisahkan di sana bahwa di sana ada pengajar, di sana ada gembala sidang, di sana ada penginjil, di sana ada nabi, di sana ada rasul. Kenapa itu diangkat ya atau dimunculkan? Kenapa? Ya supaya lewat jawatan-jawatan itu adalah proses pendewasaan kepada umat Tuhan. Proses pendewasaan kepada orang percaya. Dan ketika orang masuk dalam panggilan istimewa untuk ikut serta dalam proses mendewasakan orang percaya, harapan besarnya adalah bahwa orang percaya yang didewasakan dengan firman Tuhan atau yang masuk dalam proses iman itu, endingnya atau akan bermuara kepada apa yang disebut dengan berbuah tadi. Ya, orang tidak akan berbuah kalau ia tidak masuk dalam proses pendewasaan. Ya, orang akan berbuah ketika ia siap mental untuk diproses. Ya, diproses di gereja lokal. Ya, diproses di mana ia beribadah. Ia diproses di situ, digodok di situ, dibentuk di situ untuk nanti pada akhirnya ia menjadi matang dalam Tuhan. Dan ketika ia sudah matang dalam Tuhan, ia mulai berbuah dan berbuah dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu pesan kebenaran dalam bagian ini, satu hal yang tadi pagi 2:30 saya renungkan, ada apa di balik ini ya Tuhan? Ada apa? Lalu ada yang muncul di hati saya bahwa sebenarnya Tuhan mau bilang sama kita bahwa mari hari-hari ini kelolalah hidup dengan baik. Mari dalam hari-hari ini manajelah hidup ini dengan baik. Ya, sekalipun dalam situasi COVID-19 yang masih membara, masih ada, tapi yang Tuhan mau adalah ini adalah bagian dari sebuah proses pendewasaan, proses untuk makin berbuah matang. Berarti harus kita mengelola hidup ini dengan baik. Ketika kita coba mengelola hidup ini dengan baik, saya coba renungkan seperti ini, saudara. Sampai jam 5 pagi saya coba renungkan, ada apa di situ? Ya. Lalu Tuhan, saya dapatkan sesuatu begini. Kalau Tuhan bilang kita mengelola, memanage hidup ini dengan baik, kalau kita coba bagiannya dua hal di situ. Adalah bagaimana kita juga bisa mengolah kerohanian kita. Adalah bagaimana kita juga bisa memanage atau mengolah hidup kita tiap hari secara jasmani. Bagaimana kita taat aturan di dunia ini. Bagaimana kita taat aturan di tempat di mana kita bekerja. Bagaimana kita taat aturan di mana kita melayani. Di lembaga, di organisasi, di perusahaan, apapun itu. Kita mesti mampu untuk menempatkan diri, membawa diri, menyesuaikan diri. Dan itulah yang Tuhan mau. Dan itu adalah bagian dari bagaimana kita berbuah dalam Kristus. Saya ulangi bahwa orang yang berbuat dalam Kristus adalah orang yang memanage hidupnya dengan baik dan benar. Orang yang mengolah hidupnya dengan baik dan benar. Ya, kalau bicara dari konteks rohani berarti orang punya hati untuk Tuhan. Orang punya hati untuk jiwa-jiwa. Orang punya hati dan roh doa yang luar biasa. Orang punya kerinduan dengan Tuhan, haus akan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Supaya rohaninya makin matang. Kalau matang ya pasti dia akan tunjukkan buah yang baik keluar. Buah yang baik yang keluar yang akan dimunculkan oleh orang yang dekat dengan Tuhan, yang dewasa dalam Tuhan. Karena dia mampu mengolah kerohaniannya adalah bahwa dia pasti menjadi orang-orang yang lurus jalannya. Orang yang punya penguasaan diri. Orang yang tetap mampu mengendalikan dirinya. Saat dia udah merasa bahwa ini udah salah, dia kembali kepada jalan yang Tuhan mau. Jalan yang benar. Dan itulah yang Tuhan mau. Maka bicara soal kesucian, bicara soal kekudusan, bicara soal kesabaran, bicara soal bagaimana kita menguasai diri, menjaga diri, hidup dalam kasih. Itu bukan siapa yang harus kita
contohi hanya Tuhan, hanya di dalam Tuhan kita contohi itu, lalu kita terapkan dalam hidup kita dengan cara bagaimana kita mampu mengolah pikiran kita mampu untuk mengolah hidup kita sehingga hidup kita baik dan benar di pandangan mata Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya berpikir bahwa kita semua adalah orang-orang yang cinta Tuhan luar biasa hari-hari ini. Orang-orang yang makin dekat dengan Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang makin cinta Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan, maka biarlah hari-hari hidup kita ini mau bermanfaat, mau berdampak buat orang lain, mau menunjukkan buah yang baik. Ya, ada orang yang berkata begini, yang pentingnya hubungan saya dengan Tuhan baik deh. Nggak bisa demikian. Nggak bisa. Minggu lalu saya pimpin ibadah di satu tempat, kebetulan mereka sudah offline. Dua kali ibadah di sana saya pimpin di situ, ya. Lalu saya coba berbicara tentang soal tema mereka itu adalah bersukacitalah, ya. Dan saya pikir bersukacita kita juga udah pernah bahas di gereja kita, ya. Jadi saya coba singgung di situ bahwa sesungguhnya orang bersukacita adalah orang yang mampu mengolah keadaan hidupnya menjadi bahagia dan pada akhirnya yang dia rasakan itu dia bawa keluar sana dan disitulah dia juga menjadi berkat di sana, berdampak baik kepada keadaan orang yang barangkali sedang tidak bahagia dan dia hanya bahagia dan bersukacita di sana. Kalau hari-hari hidup kita adalah orang-orang yang menunjukkan buah yang baik, maka berarti ketika kita ada di luar sana, kita pasti menunjukkan buah yang baik dan orang yang tadinya buahnya kurang baik jadi ikut berbuah yang baik, berusaha untuk berbuah yang baik. Kenapa? Karena kehadiran kita itu berdampak baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan yang juga saya kasihi, ya. Kita sebagai hamba Tuhan ya, kita kadang di setiap waktu dalam doa kita mendoakan Bapak Ibu supaya sehat, bahagia, ya, berbuah-buah dalam Tuhan, beriman dalam Tuhan, hidup dalam kemerdekaan Kristus, mengisi kemerdekaan itu. Saya berpikir bahwa saatnya kita harus berbuah. Jangan tunggu hari esok. Saat ini kita perlu berbuah. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Adolf Hitler? Ya, dia berkata begini. Ya, dia berkata begini. Jadilah bagian dari perubahan yang ingin kamu saksikan di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi statement itu. Dia buat statement begini. Jadilah bagian dari perubahan yang ingin kamu saksikan di dunia ini. Perhatikan baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Itu adalah sebuah statement orang sekuler. Dia katakan bahwa ini harus menjadi bagian dari sebuah perubahan yang ingin kamu saksikan di dunia ini. Lalu coba ketika saya renungkan bagian ini, lalu kita masuk ke konteks Kristen kita. Ya, sebetulnya Tuhan tempatkan kita di dunia ini ada tujuan besar Tuhan di sana. Ketika Tuhan tempatkan kita di GBI Mangga Besar misalnya, berarti ada tujuan Tuhan di sana. Yaitu kita juga bisa membawa perubahan di komunitas Kristen itu. Atau ketika kita ada di satu tempat pekerjaan, di kantor kah, di perusahaan kah, dimanapun itu berarti kita adalah bagian dari perubahan itu. Perubahan di tempat di mana kita berkarya. Ya. Tanggung jawab itu ada di pundak kita untuk perubahan. Ketika kita ada di satu tempat yang di mana bahwa kita sedang bekerja di situ, ingat baik bahwa kita juga adalah bagian dari perubahan itu. Perubahan untuk dia jauh lebih baik. Dan tentu ketika kita ada dalam satu perusahaan, satu organisasi, satu lembaga, ada orang-orang di sana, ada anggota-anggota di sana. Pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi kita hari ini, dan bagian ini adalah bahwa kita mesti bawa perubahan di situ. Ya, yaitu apa? Kita memunculkan buah yang baik di tengah keadaan yang tidak baik itu dan orang jadi baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pesan kebenaran bagian ini adalah mari berjuang dalam Tuhan dan berusaha untuk kita makin matang dalam Tuhan, dewasa dalam Tuhan. Dan ketika kita dewasa dalam Tuhan, hasilkanlah sesuatu yang baik untuk orang lain.
Itu adalah bagian yang pertama Bapak Ibu yang saya coba sampaikan pagi ini dalam perenungan ini. Lalu selanjutnya yang kita perlu perhatikan bersama dalam perenungan kita pagi hari ini adalah mengapa kita perlu berbuah? Berbuah itu adalah perintah Tuhan, ya. Kalau bicara soal perintah Tuhan, berarti ini hukumnya wajib. Hukumnya harus, ya, bukan sebuah harapan. Tapi ini adalah keharusan. Tuhan mau supaya kita menghasilkan sesuatu. Amin. Kalau Bapak Ibu baca dalam Roma pasal 7 ayat 4, ada jelas di situ. Lalu ketika Bapak Ibu baca dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22b, Paulus ngomong di situ bahwa sampai hari ini pun aku masih bekerja untuk memberi buah. Artinya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan mandat kepada kita, memberikan perintah kepada kita untuk terus berbuah di dalamnya, di dalam Tuhan, maka berarti di setiap waktu kita mesti berbuah-buah lebat dalam Tuhan. Berbuah-buah yang baik dalam Tuhan. Memunculkan sesuatu yang baik dari perbendaharaan kita. Memunculkan sesuatu yang baik dari gaya hidup kita, dari kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau ayat utama kita tadi berkata bahwa jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, maka kalimat yang kita baca dalam teks ini adalah sebuah perintah untuk kita menjadi sesuatu. Ya, dengan kata lain bahwa Tuhan mau supaya kita berarti buat orang lain. Tuhan mau supaya kita berguna bagi sesama. Tuhan mau supaya kita bermanfaat bagi sesama. Tuhan mau supaya lewat hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Lewat hidup kita memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan bagian ini adalah bahwa mari dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, berusahalah untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Berusahalah untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama. Berusahalah untuk membangun hubungan yang baik di tengah keluarga, ya, di tengah tempat di mana kita bekerja, kita berkarya, bangunlah sesuatu di sana Bapak Ibu. Sesuatu yang baik. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk kita berbuah dan berbuah. Berbuah itu jangan karena keadaan kita lagi mood. Ya udah deh kita jadi orang yang baik banget. Ya. Tapi sesungguhnya kita memunculkan sesuatu yang baik di setiap waktu, di segala tempat. Ya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Alkitab mencatat bahwa lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau Tuhan ngomong seolah-olah untuk Tuhan berarti dalam perjalanan hidup kita mesti taat sama perintah Tuhan untuk terus berbuah dalam Tuhan. Paulus ngomong, hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena Kristus. Kalau dia bilang mati itu adalah sebuah keberuntungan besar, ya kan? Dan hidup ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan secara gratis, berarti bekerjalah untuk memberi buah. Makanya di dalam Filipi itu dia bilang, sampai sekarang pun aku masih bekerja memberi buah. Kepada siapa? Kepada jemaat Tuhan di kota Filipi. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa hari-hari ini memang kita diperhadapkan dengan berbagai tanggung jawab yang luar biasa besar. Diperhadapkan dengan tantangan-tantangan di luar sana yang luar biasa besar. Kita juga diperhadapkan dengan yang namanya COVID ini yang nggak habis-habis orang bilang. Ya, pokoknya dimanapun kita berada, kita nggak nyaman di sana. Ya, kita nggak enak ada di sana. Kenapa? Karena virus ini masih ada. Tapi harapannya adalah bahwa sekalipun keadaan tidak bersahabat, keadaan tidak mendukung, keadaan tidak menyenangkan, tapi biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, munculkanlah buah yang baik di tengah keadaan yang sedang tidak bersahabat ini.
Kenapa? Karena ini adalah perintah Tuhan. Dalam segala keadaan, dimanapun kita berada, sekalipun itu tidak menyenangkan, kita mesti berbuat yang terbaik untuk orang juga mendapatkan sesuatu di balik kehadiran kita, di balik keberadaan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seluruh jemaat GBI Mangga Besar yang saya kasihi, mari hari-hari ini tunduklah kepada perintah Tuhan. Tunduklah di bawah otoritas Tuhan. Berserah totallah kepada Tuhan. Supaya Tuhan memakai hidup kita menjadi umat Tuhan yang berbuah lebat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari, dalam bagian yang kedua ini, Bapak Ibu, jadilah orang yang benar-benar memunculkan sesuatu yang baik. Baik itu dalam pikiran, baik itu dalam perkataan, baik itu dalam sikap, baik itu dalam perbuatan nyata di setiap hari. Itu adalah bagian yang kedua yang saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu dalam perenungan kita adalah firman Tuhan pagi ini. Dan bagian yang terakhir, bagian yang ketiga adalah mengapa kita perlu berbuah? Karena ini adalah bagian dari kesaksian atau yang biasa saudara dengar adalah ini adalah yang namanya marturia, ya. Jadi pertanyaan klasiknya adalah sampai kapan kita bersaksi? Kepada siapa kita bersaksi? Ya. Jawabannya adalah bahwa sampai Tuhan datang kita mesti terus bersaksi. Dan salah satu kesaksian yang nyata yang indah sesuai dengan tema kita ini adalah terus berbuah dalam Kristus, memberi sesuatu, membawa perubahan, membawa warna yang baru kepada sesama manusia. Kalau bicara soal tugas utama dari gereja itu adalah tugas di mana kita harus bisa ada dalam persekutuan, ada di dalam pelayanan, yaitu diakonia, koinonia. Yang ketiga adalah ada di dalam yang namanya kesaksian, berarti pesan yang terbaik yang kita bisa pesan dari tugas tugas gereja di sini adalah bahwa biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang terus bersaksi sampai Tuhan datang. Ya. Terus menyampaikan, mengobarkan yang namanya kabar keselamatan, kabar baik itu kepada orang lain supaya kenapa? Supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Dalam keadaan ini adalah ajang atau momen di mana bahwa kita memberi buah yang terbaik bagi orang lain. Ya. Tapi ingat baik bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kondisikanlah waktu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berdoa dengan Tuhan, berserah total kepada Tuhan supaya Tuhan pakai kita dan kita boleh menjadi saksi Tuhan yang baik. Menjadi saksi Tuhan yang baik adalah bagaimana ketika kita mulai melekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, berserah total di dalam Tuhan, dan Tuhan pasti pakai kita, Tuhan pasti mengurapi kita, Tuhan pasti memampukan kita untuk kita mampu melawan segala keinginan daging kita, dan kita mulai bersaksi kepada orang lain. Tuhan mau hari-hari ini kita bersaksi kepada sesama. Kita memberi sesuatu kepada orang lain lewat kesaksian hidup kita. Maka itu sekali lagi, dimanapun kita berada, bersaksilah tentang Tuhan. Bersaksilah tentang kebenaran, mengenai kabar baik itu. Beritahukan itu kepada orang lain. Supaya orang lain makin hari makin cinta Tuhan. Keadaan ini akan membuat orang mundur dari Tuhan. Membuat orang stagnan, membuat orang lemah iman. Disinilah dibutuhkan orang-orang yang mau untuk menyaksikan bagaimana kekuatan yang maha dahsyat yang datang dari Tuhan. Bagaimana orang harus melekat dengan Tuhan. Kita, saya dan Bapak Ibu punya tugas penting di sini untuk jadi berkat buat sesama, buat orang lain. Berdoalah untuk mereka yang sedang berjuang, untuk para medis kita. Berdoalah untuk negeri ini, berdoalah untuk kota ini, berdoalah untuk lingkungan kita, berdoalah untuk tetangga di kiri kanan di rumah kita. Supaya kenapa? Supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Bukankah doa itu punya kekuatan yang luar biasa? Kalau doa itu punya kekuatan yang luar biasa, maka berdoalah dengan ketulusanmu, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Maka disitulah bagian dari sebuah terobosan untuk pemenangan jiwa.
terobosan untuk bagaimana kita bisa membawa perubahan, membuat orang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Ada satu kisah seperti ini yang saya akan coba bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Karena saya berpikir bahwa tadi 5:30 saya sempat berpikir seperti ini. Kalau sampai hari ini kita masih ada, ini adalah sebuah kesempatan besar. Dan salah satu kesempatan besar yang kita mesti utarakan dari dalam hati kita kepada Tuhan adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidup kita. Itu luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan baik. Ada seorang kaya yang jatuh sakit. Dan sehari-hariannya ia hanya ada di rumahnya saja. Artinya dia tidak kemana-mana. Dia selalu ada di rumahnya dan merenungkan keadaan hidupnya. Suatu saat di depan rumahnya berdirilah seorang pemulung yang sedang mulung di depan rumahnya. Lalu dia berkata dalam hatinya, terima kasih Tuhan, sekalipun saya sakit, tapi saya tidak dibuat mulung seperti itu. Lalu tidak lama kemudian tiba-tiba ada sebuah ambulans lewat menuju ke rumah sakit di depan rumahnya. Lalu ia berkata dalam hatinya, syukur walaupun aku sakit, tapi aku tidak sampai harus dirawat di rumah sakit. Dan ternyata ketika ia melihat ke arah rumah sakit yang ada di depan rumahnya, maka ambulans itu menurunkan peti jenazah. Lalu ia berkata, syukur, walau aku sakit, tapi aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan disitulah dia mulai menangis. Disitulah dia mulai berseru kepada Tuhan. Dan disitulah dia mulai berkata, ya Tuhan, syukur kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan kepadaku. Dari kisah singkat ini Bapak Ibu, warga gereja jemaat GBI Mangga Besar, ada hal menarik yang perlu kita ambil. Yaitu bahwa kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup hari-hari ini, di tengah COVID-19 yang sedang ada, yang masih ada, bersyukurlah kepada Tuhan. Gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Gunakanlah waktu yang baik ini untuk senantiasa berbuah lebat. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, biarlah kita mau memberi yang terbaik. Sekali lagi dari kisah ini, Tuhan mau bilang sama kita, hai anak-anakku, lakukanlah sesuatu di balik kesempatan besar yang aku berikan kepadamu. Karena itu, akhir dari renungan kita hari ini dalam ibadah online ini, pesan kebenarannya adalah teruslah berbuah dalam Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu adalah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan biarlah kita menjadi umat Tuhan yang akan terus berbuah dalam Kristus. Dan tentu dari rumah kami, ya kita mesti berterima kasih kepada Pak Gembala ya dan Ibu serta Pak Petrus yang juga luar biasa untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan kita bisa ibadah online. Ini luar biasa Bapak Ibu. Lalu juga memberikan satu tema menarik di bulan ini pun luar biasa. Mari kita berterima kasih, lalu bersyukur sama Tuhan. Dan sekali lagi, kalau selama ini kita belum berbuah banyak, kita masih menunjukkan buah yang buruk, bertobatlah.
dan tunjukkanlah buah yang baik. Terima kasih Pak Petrus yang sudah menyiapkan link ini dan juga sudah menyiapkan tema yang luar biasa, dan sekiranya kita semua diberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena berkat pertolongan Tuhan kami ada sampai saat ini, dan khususnya kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini yang membuat kami baik hamba yang menyampaikan maupun umat Tuhan di rumah masing-masing yang telah mendengarkan firman-Mu makin bertumbuh di dalam Tuhan dan makin berbuah dalam Tuhan. Kami boleh memunculkan sesuatu yang baru di hari-hari ke depan, yaitu dengan perkataan yang baik, sikap yang baik, pikiran yang baik, tingkah laku yang baik, memunculkan buah-buah yang indah, yang harum, yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang terbatas yang tidak mampu, yang tidak berdaya. Kami debu tanah biasa yang suatu saat nanti akan kembali menjadi debu tanah. Ya Tuhan, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kami, kami mohon ya Allah Roh Kudus, mampukanlah kami, urapilah kami, pakailah kami ya Tuhan untuk senantiasa berbuah yang baik. Kalau hari-hari hidup kami, hari-hari ini atau yang kemarin yang kami lewati, kami mengecewakan hati Tuhan, kami mohon ampun di mata-Mu ya Tuhan. Kalau hari-hari hidup kami yang kami lewati, kami menyakiti orang-orang di sekeliling kami menyakiti anak-anak kami, pasangan kami, hari ini kami mau Tuhan berbenah diri. Kami mau Tuhan Engkau ubahkan kami dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berbuah baik di rumah kami masing-masing, di tempat kami bekerja, di gereja, dimanapun kami berada. Tuhan pakai kami Bapa untuk kami boleh berbuah yang baik. Kami juga siap ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan pakailah kami, perlengkapilah kami ya Tuhan. Buatlah kami makin dewasa ya Tuhan. Kalau mungkin kami sudah usia di atas 50, ya Tuhan apa artinya usia ini kalau kami tidak berbuah. Tuhan berkatilah kami masing-masing pribadi. Pakailah sisa hidup kami untuk berbuah-buah dalam Kristus. Kami bersyukur untuk gereja ini yang juga menyediakan tema-tema yang luar biasa. Berkatilah gereja GBI Mangga Besar sehingga akan terus eksis di tengah dunia ini, di tengah kota ini. Dan jadi berkat, pakai umat-Mu ya Tuhan untuk jadi berkat dimanapun mereka berada. Dan ya Tuhan kami mohon hari ini dalam ibadah ini, pulihkanlah keadaan kami dan pakailah kami untuk juga ikut serta memulihkan keadaan orang lain, untuk ikut serta merubah keadaan orang lain. Ini hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar hari ini. Dan biarlah kami semua terberkati. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami dan terus pakai kami untuk jadi alat kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak kami hidup, kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar ini, dan biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hidup kami. Ya Bapa, ini doa kami, dengar kami. Nah, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau selama-lamanya kekal. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Petrus untuk melanjutkannya. Terima kasih hambanya, Bapak Pendeta Muda Alexander Selan, hambanya. Terima kasih firman Tuhan hari ini menguatkan, meneguhkan. Haleluya. Ada 3 poin yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya baca ulang. Berbuah tanda kedewasaan dalam Kristus. Amin. Berbuah adalah perintah Tuhan dan berbuah adalah kesaksian. Haleluya. Saya diberkati Tuhan. Bapak Ibu, tolong. Jika Bapak Ibu sudah dengar khotbah ini dan khotbah ini memberkati kita, memberkati kehidupan siapapun, Anda bisa share khotbah ini. Atau mungkin yang tadi terlambat datang bisa simak dari awal. Saya mendapatkan banyak berkat. Saya mendapatkan banyak sesuatu hal Tuhan berbicara dalam hidup saya dan saya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dengar ulang khotbah ini dan saya percaya Bapak Ibu tetap akan berbuah di dalam Tuhan. Amin ya Pak Alex ya.
Saya juga mau, kita semua jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan mau supaya kita sama-sama berbuah. Sekali lagi dari tempat ini, Gereja GBI Mangga Besar mengucapkan terima kasih buat pelayanan hamba-hamba Tuhan. Setiap apa yang sudah diberikan, itu kami percaya bahwa itu berasal daripada Tuhan dan itu berasal daripada penyertaan Tuhan yang menyertai kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kami tutup ibadah pada pagi hari ini, kami juga mengucapkan salam bagi siapapun Anda yang menyaksikan khotbah pada pagi hari ini atau siaran pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ada beberapa nama yang akan kita bawakan, yaitu Ayub, atau yang disebut dengan Kurniawan, anak dari Tante Lianhua. Juga kita berdoa untuk Bapak Edi yang berada di Surabaya, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Juga kita mau berdoa biar ada kekuatan dan penghiburan untuk keluarga kedukaan dari Tante Acen, yaitu anak mereka adalah Andrea Swendra. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan berikan kekuatan. Dan juga untuk keluarga kedukaan dari almarhum Yosea, ada Wanti, anak-anak mereka dan juga keluarga mereka. Termasuk di sini ada yang kita kenal, jemaat kita adalah Darman dan Indrawati. Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan. Dan di dalam doa akan kita bawa nama Bapak Jong Luk Lim. Juga kita bawa serta nama Bapak Aciap. Kita bawa serta nama Ibu Syane, ya. Dan juga ada beberapa nama yang akan kami sebutkan. Nah, mari kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan mau kami berbuah. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang memimpin kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih. Turunkan berkat rahmat Tuhan kepada hamba-Mu, Bapak Alexander Selan, Tuhan, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam apa yang dia lakukan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai dia, karisma Tuhan ada di dalam hidupnya. Dia aman, dia tentram, dia di dalam kuasa Tuhan yang besar. Dan kami percaya pada pagi hari ini diturunkan rahmat kebaikan Tuhan. Bapak memberkati keluarganya, berkati istri, berkati anak-anaknya, berkati keluarga besarnya. Apa yang dilakukannya boleh berhasil dan menyenangkan Tuhan. Turun berkat rahmat Tuhan. Turun kasih sayang Tuhan. Dan kami percaya semakin hari, semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mendapatkan kekuatan dan boleh mendapatkan sukacita di dalam pelayanan Bapak Pendeta Muda Alexander Selan di dalam hidupnya. Terima kasih. Berkat Tuhan juga turun buat hamba-hamba Tuhan. Buat para pelayan Tuhan yang sepanjang minggu ini melayani Tuhan. Baik nanti di ibadah sore, di penyertaan Tuhan. Dan ibadah sekolah minggu, ibadah youth juga disertai oleh Tuhan. Turunkan rahmat berkat Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga membawa jiwa-jiwa dan domba-domba kepunyaan milik Tuhan yang sedang di dalam pergumulan dan sakit. Tuhan jamah Bapak Ayub, Tuhan, anak dari Tante Lianhua. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhnya boleh normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami bawa Pak Edi, Tuhan, yang ada di Surabaya. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan yang menjamah hidupnya. Juga kami bawa Bapak Jong Luk Lim, Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Bapak Aciap juga yang kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang mentahirkan dia. Dan juga Ibu Syane, Tuhan, jamah dan sembuhkan. Kami bawa jemaat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Kami bawa Bapak Gembala kami bawa Ibu Novi, kami bawa Pak Santo, kami bawa hamba-hamba-Mu Tuhan yang di dalam pergumulan dan di dalam doanya. Dan juga mereka yang berusaha, mereka melakukan aktivitas Tuhan, memberkati segala sesuatunya baik Tuhan. Kami juga bawa serta ke dalam tangan Tuhan, beri penghiburan dan kekuatan untuk keluarga kedukaan dari Ibu Acen. Beri kekuatan dan penghiburan untuk keluarga kedukaan dari Yosea. Tuhan telah memanggil hamba-hamba Tuhan. Tuhan telah memanggil punya milik-Mu untuk masuk di dalam rumah-Mu. Engkau sudah menyediakan tempat bagi mereka. Dan juga Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Sepanjang ibadah ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yang hadir di dalam penyertaan Tuhan. Kami yang bersekolah diberkati oleh Tuhan. Kami yang lansia diberkati oleh Tuhan. Para pria dan para wanita diberkati oleh Tuhan. Kami berjalan, kami pergi keluar dari rumah kami dengan sehat. Kami pulang dengan sehat. Kami percaya penyertaan Tuhan heran dan sempurna. Pada pagi hari ini turunkan berkat rahmat Tuhan kepada kami, para keluarga, para single parent, para orang tua tunggal, mereka yang lajang.
Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Berkat Tuhan heran sempurna atas kami ya Tuhan. Turunkan itu pada kami, dan kami mengangkat tangan kami. Kami meminta dengan sungguh-sungguh berkat rahmat Tuhan atas kami. Dan kami siap menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyegarkan, menguatkan dan memulihkan kami untuk mengasihi Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat rahmat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Amin, haleluya. Pak Alexander Selan, terima kasih yang banyak telah melayani kita. Tuhan Terima Yesus kasih, memberkati ya Pak. Tuhan Yesus Amin, memberkati. Dan amin. juga yuk kita sapa salam. Ada beberapa nama di sini di dalam yang online bersama-sama di Facebook. Ada Ci Ayun, ada Ibu Teng Yuli, Bu Christine Selan, Ibu Sueng, Ibu Liana Teng, Ibu Nurmi, Ibu Yulia Nurmala, Ibu Meli, Pak Hendrawan Salim. Hari ini ada 34 perangkat lebih, Pak. 34 perangkat lebih yang bersama-sama dengan kita. Dan mereka sudah diberkati Tuhan. Mereka sudah diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saran kami, nonton ya video ini ulang lagi. Ini bagus, diberkati. Saya diberkati Tuhan. Dan saya juga mengucapkan salam juga untuk Lalan Lani, Herman, Ibu Risa Esteriana, juga hamba-hamba Tuhan, Riniwati, Sutrisno, Pak Rundi. Semua Tuhan berkati. Ya, Ibu Yeni Mayeni Tuhan berkati, Silvana Tan Tuhan berkati, sama kalau ada Yemi Mayeni berarti ada yang namanya anak mereka Tania. Saya nggak tahu Tania udah bangun belum ya. Tania selamat pagi ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, dari tempat ini Pak Alexander Selan dan saya mengucapkan terima kasih juga bersama di sini ada Yuni dan Irene mengucapkan selamat pagi. Salam juga saya sampaikan tentu dari Bapak dan Ibu Gembala ya. Pak Alex, terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Pamit ya. Pamit, Mbak. Jika